Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan. Puji Tuhan, haleluya. Kami, Komisi Pelayanan Lansia, dipercaya untuk bertugas dalam pelayanan pada kebaktian penyegaran iman dengan tema mengalami kemuliaan Allah, terambil dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ke-42. Dan pelayanan firman pada kebaktian minggu ini adalah Bapak Pendeta Rudi Riri Hena dari GPIB Kelapa Gading. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri memulai kebaktian ini dengan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan selalu baru tiap hari, hingga patutlah kita panjatkan segala puji dan hormat bagi Dia Juru Selamat kita. Kembali kita bernyanyi dari pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kawan
Umat Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita. Kebaktian penyegaran iman saat ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Firman pembimbing, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jemaat Tuhan, Allah dalam kuasa-Nya terus bertindak menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Dia yang mulia patutlah ditinggikan dan mendapat hormat dan sembah dari seluruh umat. Mari bernyanyi, Kau yang terindah. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita. Jemaat Tuhan, marilah sejenak memeriksa diri kita masing-masing, merenungkan seluruh perjalanan hidup kita, tutur kata, tingkah laku, pikiran dan perasaan kita. Sudahkah seluruh hidup kita mencerminkan kemuliaan-Nya? Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang kekal, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang suci, bahwa kami telah berdosa kepadamu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tetapi Engkau adalah pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar kami dapat mengenal akan dosa-dosa kami, lalu menyesalinya dan hidup menurut kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan merenungkan dosa-dosa kita bernyanyi, bila ku renungkan dosaku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah melalui Roh Kudus, supaya berita firman yang kami baca dan kami renungkan ini bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima sabda-Mu. Amin.
Jemaat, mari kita membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9. Pada ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja saat ini kita ada di rumah, mungkin dengan handphone atau di hadapan layar televisi, mengikuti ibadah minggu. Saudara-saudara, renungan kita hari Minggu ini berkisar tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Dengan kata lain, Yesus mengalami transfigurasi. Nah, saya masih ingat ada seorang pengkhotbah. Dia berkata begini, "Marilah jemaat, dalam hidup kita di dunia ini, kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan." Jadi pada saat dia berkata mari kita mempersembahkan hidup kita di dunia bagi kemuliaan nama Tuhan, tangannya terangkat begini. Saudara perhatikan ya gerakan ini ya.
Dia tidak berkata begini, mari kita memuliakan nama Tuhan. Di bawah begini, enggak. Tetapi pengkhotbah ini dia mengajak jemaatnya, mari kita memuliakan nama Tuhan. Tangannya diangkat ke atas. Saudara perhatikan ya, posisi ini. Memuliakan nama Tuhan. Saya kemudian teringat kata malaikat ya, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Ya, bala tentara sorga ini berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara lihat kata malaikat itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi itu sebabnya Pak Pendeta tadi pada saat dia mengatakan kepada jemaatnya, kita memuliakan Allah, tangannya begini. Bahwa ini mau menunjukkan posisi Allah di tempat yang tinggi. Ya. Jadi memuliakan dia pada saat dia berada di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau posisi Allah di tempat yang maha tinggi dan posisi saudara dan saya, manusia, ada di bumi. Berada di bawah, di bumi. Kita hidup, kita berkarya, dan kita persembahkan semuanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam bacaan kita ini, Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita perhatikan di situ, Yesus dimuliakan. Dia mengalami transfigurasi, berubah rupa di atas gunung. Ya. Di tempat yang tinggi. Yesus tidak berubah rupa di bawah gunung. Tetapi di tempat yang tinggi. Gunung apakah itu? Pasti jemaat di rumah sudah tahu ini gunung apa. Ya, dalam tradisi tempat Yesus berubah rupa atau mengalami transfigurasi itu di Gunung Tabor. Ya. Gunung Tabor terletak di sebelah utara negara Israel. Tempatnya di ujung timur lembah Yisrael. Kalau sekarang Bapak Ibu ke Israel misalnya, mudah-mudahan sudah buka ya. Tapi bagi yang sudah pernah pergi, kalau kita mau ke Gunung Tabor, itu bisa ditempuh dengan kendaraan. Jalannya berliku-liku, curam, ya. Tapi bisa dengan kendaraan. Tapi pada masa dulu, kalau para pengunjung mau mencapai Gunung Tabor, mereka harus mendaki 4.340 anak tangga. Berputar-putar, agak menakutkan. Karena melewati tebing-tebing yang curam, baru bisa sampai di puncak Gunung Tabor. Bapak Ibu, kalau kita jalan kaki, capeknya ndak karu-karuan. 4.340 anak tangga. Luar biasa. Para peserta yang naik ke Gunung Sinai aja, ya mereka pakai unta dulu, ya kemudian berhenti, baru kemudian menaiki anak tangga sampai ke puncak Sinai. Itu capeknya. Tapi kalau ada semangat, enggak terasa capek. Kalau ada semangat, ada tekad, enggak. Tapi terus terang aja, 4.340, wah ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Jadi Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus,
naik ke atas gunung Tabor itu. Untuk apa mereka ke atas gunung Tabor itu? Para murid tidak tahu bahwa pada saat Yesus berdoa di gunung Tabor itu, dia akan mengalami transfigurasi, perubahan rupa. Mereka belum tahu. Mereka hanya tahu bahwa Yesus mengajak mereka ke atas itu untuk berdoa. Ya. Ada pelajaran nih yang berharga di sini bagi kita Bapak Ibu. Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berdoa di atas gunung. Kenapa tidak berdoa di bawah saja? Ya, di rumah saja. Kenapa harus di atas gunung? Gunung mau menggambarkan letak yang tinggi. Bahwa di tempat yang tinggi inilah Yesus akan mengalami perubahan rupa. Yang disebut tadi transfigurasi. Juga pakaian yang dia pakai itu akan berkilau-kilauan. Ya. Yesus ajak ketiga muridnya. Mengapa Yesus harus mengajak ketiga muridnya? Kenapa dia tidak sendirian saja kalau memang mau berdoa? Saudara-saudara, dalam posisi seperti ini, Yesus adalah manusia biasa. Manusia sejati. Dan ketika dia akan naik ke atas gunung, berdoa, dan kemudian dia akan menjalani perjalanan hidupnya ke depan yang tidak ringan. Disitulah dia mengajak mereka. Dengan harapan ketiga murid ini bisa mendampingi dia dalam doa. Paling tidak mereka juga bisa ikut berdoa bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak sendirian. Pelajaran berharga bagi kita adalah kalau kita akan menjalani berbagai tantangan pergumulan hidup ke depan, jangan berdoa sendiri. Ajaklah teman, ajaklah saudara, ajaklah rekan sepelayanan. Mari kita bersama-sama berdoa. Karena tantangan hidup ke depan tidak ringan. Berat bagi kita untuk menghadapinya. Apalagi kalau kita mau menjalaninya seorang diri. Kita tidak mampu. Mari kita sama-sama berdoa. Saling topang dalam doa. Itu yang perlu. Memang ada orang yang nyinyir. Mengatakan berdoa aja kok pakai diajak-ajak. Ya berdoa sendirilah. Iya, kita semua bisa berdoa sendiri. Ya, semua bisa. Tapi ke depan ini tantangan tidak ringan. Coba katakanlah Bapak Ibu, saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami infeksi COVID-19. Mereka juga bisa berdoa, kok bisa. Tapi keluarga-keluarga itu telepon Pak Pendeta, telepon Ibu Pendeta, telepon majelis jemaat. Tolong bantu kami dalam doa. Tolong berdoa bersama-sama dengan kami. Kami satu keluarga terinfeksi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jemaat sudah bilang begitu, berarti kondisinya sangat berat. Mereka tidak bisa menghadapinya sendiri. Mereka butuh topangan doa. Mereka butuh kehadiran pendeta. Mereka butuh kehadiran majelis jemaat. Mereka butuh jemaatnya. Bantu kami dalam doa bersama. Ibu dan Bapak sekalian, saya mau bercerita sedikit. Ketika saya masuk di jemaat saya di Kelapa Gading ini, tantangan yang saya hadapi tahun yang lalu, di pertengahan tahun,
30-an lebih jemaat kami terinfeksi COVID. Masuk rumah sakit. Dan ini tantangan yang tidak ringan bagi saya dalam pelayanan. Saya tidak tahu mau bikin apa. Tapi kekuatan saya cuma satu, yaitu berdoa. Dan saya tidak mau berdoa sendiri. Itu prinsip saya. Saya tidak mau berdoa sendiri. Saya kemudian mengajak majelis jemaat. Setiap hari Senin dalam jemaat ini, tepat pukul 8 malam, pukul 20, kita semua berdoa. Jemaat semua mengambil bagian dalam doa ini. Dan jangan pendeta saja, jangan saya saja yang berdoa. Tapi mari kita semua berdoa bersama-sama. Karena kita mengalami kenyataan 30-an jemaat terinfeksi COVID. Dan waktu itu bukan varian Omikron. Ya. Varian Delta. Banyak orang yang meninggal. Jemaat kami juga beberapa meninggal. Dan ini menjadi trauma tersendiri. Saya baru datang di jemaat itu. Dan inilah kekuatan kita. Berdoa. Bukan sendiri. Tapi bersama-sama berdoa. Sampai sekarang persekutuan doa malam itu di gereja kami tetap ada. Dan saya berkomitmen selama saya ada di jemaat itu setiap hari Senin ada doa malam jemaat. Walaupun hari Sabtu juga ada doa subuh. Tetapi setiap Senin karena dia punya catatan historis tersendiri. Disinilah menggambarkan bagaimana berdoa bersama-sama. Dari sini kita bisa dapat memahami bagaimana Yesus mengajak ketiga muridnya. Dampingi dia, ayo dampingi saya. Kita ke Gunung Tabor, ke puncak Tabor yang tinggi itu. Nah, saudara-saudara, saat Yesus sedang berdoa di puncak gunung itu, wajahnya berubah. Ya, tadi sudah saya sebut dengan istilah transfigurasi, berubah wajah termasuk pakaiannya. Dan kemudian tampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Tentang apa mereka berbicara? Tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Apa tujuannya itu? Tujuan yang harus digenapi oleh Yesus di Yerusalem itu apa? Yang diperbincangkan itu. Ternyata kita menemukannya di dalam bacaan kita ayat sebelumnya. Yaitu ayat 22. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita, ayat 22 berkata demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Bapak Ibu, di Yerusalem itu Yesus akan disiksa, dicaci, dibunuh. Tapi kemudian pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia. Sebelum Yesus ke Yerusalem, dia berjumpa dulu dengan Musa dan Elia dalam kemuliaannya. Dan di sana mereka mempercakapkan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Jadi Yesus dipersiapkan dulu menghadapi pengalaman yang begitu keras. Ditolak, dicaci maki, dihina, dibunuh. Yesus harus menjalaninya. Oleh karena itu, dia mengkhususkan waktunya di atas gunung ini untuk berdoa pada Bapaknya. Dia menyerahkan semuanya. Jadi peristiwa konfigurasi perubahan wajah itu mau menunjukkan bahwa
Ke depan Yesus akan mengalami tantangan dan pergumulan yang banyak. Tetapi dia nanti akan melewati itu. Sehingga kemudian Allah mengaruniakan kemuliaannya. Ya, Yesus mati, oke, dia mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kemudian dia bangkit. Ya, bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga. Ke dalam kemuliaan Bapaknya. Dia menang, saudara. Peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa kemenangan Kristus atas dosa, atas iblis dan maut. Yesus bangkit. Dia menang. Dia dimuliakan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah. Mungkin kita berpikir, duh pendeta ini kadang bosan banget dari tadi kok kaku banget ini. Nggak ada ketawa-ketawanya dikit ya. Ya saya berpikir kalau ikut ibadah di rumah. Kan kadang-kadang bisa di tempat tidur, bisa di meja makan, bisa di ruang tamu. Ya, sambil ngobrol juga, dengarkan renungan. Itu kayaknya nggak bakalan ngantuk deh. Tapi kalau di gereja, ya, bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri saja, ketika di gereja, ya ada juga majelis jemaat yang tertidur loh. Itu pengalaman saya, tertidur di depan sini. Nah, mereka kan bertugas, majelis itu kan di depan. Tertidur mereka, ini sangat tragis. Petrus, Yakobus dan Yohanes mestinya mendampingi Yesus saat dia berdoa. Tapi ini nyatanya mereka tertidur. Kadang-kadang pendeta pinter supaya jemaat dalam gereja tidak tertidur. Dikasih jok-jok, cerita-cerita yang lucu-lucu supaya jemaat tidak tertidur. Tapi kalau coba dikasih yang agak berat sendiri, ndak lucu-lucu, ya tidur dia. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya, saya mau bagikan, ini fakta ini. Saya menemukannya di Surabaya. Jadi waktu itu saya masuk gereja minggu sebagai jemaat biasa. Saya duduk di tengah, lalu kemudian saya lihat ke depan majelisnya bertugas. Tiba saatnya berdoa syafaat. Ya kita berdoalah sama-sama ya, dipimpin oleh pendeta. Setelah amin, saya lihat, loh kok Bapak yang di depan itu masih tertunduk terus ya. Kenapa ya? Tertunduk aja. Akhirnya karena semua mata tertuju pada dia, temannya yang di samping kemudian tepuk. Hei, sudah amin. Baru dia sadar, tapi sudah ramai dalam jemaat. Majelis bertugas tertidur. Lalu setelah ibadah ditanya oleh pendetanya, kenapa tadi kok bisa tidur? Ya aduh gimana, saya nonton sepak bola. Nah ini, bapak-bapak ini seringkali kayak gini nih. Nonton sepak bola itu kan subuh. Baru selesai sepak bola bisa jam 4, jam 5. Kalau dia seorang majelis jemaat, dia harus bertugas pagi di gereja. Jam 7 atau jam 8, tidurnya cuma 2 jam. Jadi wajar kalau saat pendetanya berdoa, dia ikut berdoa juga. Tapi doanya kepanjangan. Nggak usah bilang tertidur lagi lah, nggak enak. Doanya kepanjangan. Pendeta keduluan amin, baru dia amin. Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur, nyenyak. Ya, kalau kita pikir-pikir, mungkin mereka capek ya Bapak Ibu ya. Kalau contoh yang tadi saya lihat dengan mata kepala saya itu, ya karena nonton bola. Tapi Petrus,
Yohanes dan Yakobus, mereka harus naik ke Gunung Tabor dengan ketinggian 4.340 meter. Wah, capek. Diajak Yesus berdoa, ya ngantuklah mereka. Ya itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah kalau di gereja atau di rumah diajak berdoa, jangan sampai ngorok. Ya, tidur sih masih mending, tapi kalau sampai wah, kebangatan kalau didengar begini kan. Coba kalau di jemaat ibadah banyak orang, ini Bapak duduk berdoa dengan tekun, tapi kemudian kedengaran ngoroknya. Aduh, malu.com. Jadi cerita satu jemaat. Iya, itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak bisa mendampingi Yesus, ya. Pada saat dia berdoa, mereka tertidur. Nah, setelah mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, pada saat kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Kemudian awan menaungi mereka, menutupi mereka. Lalu terdengarlah suara. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi Allah mau menyampaikan pesan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tanggung jawab kalian setelah turun dari gunung ini, yaitu kalian harus tahu bahwa Yesus ini anak Allah. Allah sendiri yang memilihnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah dia. Ini tanggung jawab Petrus, Yohanes, Yakobus setelah turun nanti dari Gunung Tabor. Kalian harus mendengar apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kehendaki. Jangan kalian hanya mau mengikuti keinginan kalian sendiri atau mau bertanya siapa yang terbesar di antara kami. Bukan itu. Tetapi kalian harus bertanya apa yang Yesus kehendaki bagi kita dalam hidup ini. Bagi jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, bagi gereja Tuhan di dunia ini, tanggung jawab kita adalah dengarkanlah dia. Dengarkan apa yang Yesus firmankan. Bertanya selalu apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Tunjukkanlah ketaatan kita melalui menuruti firman Yesus. Apa yang Yesus inginkan, itulah yang kita mau. Bapak, Ibu, dan saya, selama kita berkomitmen seperti itu, mau mengikuti apa yang Yesus kehendaki, mau menuruti apa kata firman-Nya, selama itu juga kemuliaan hanya bagi Allah saja, melalui cara hidup kita, melalui perilaku kita, melalui tindakan kita, melalui perjalanan hidup pelayanan jemaatnya. Selama kita meletakkan itu dalam ketaatan kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Yesus inginkan. Selama itu juga hidup kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan namanya.
melalui kuasa yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita mampu hidup menghadapi tantangan demi tantangan. Percayalah, Yesus bisa menang melewati berbagai tantangan, cercaan, cacian, hinaan di Yerusalem. Dia keluar sebagai pemenang. Karena Allah memampukan dia. Begitu juga dengan kita. Dalam hidup ini, tantangan silih berganti Bapak Ibu. Dalam masa pandemi COVID ini, banyak keluarga-keluarga yang susah. Kehilangan pekerjaan, usaha yang ditekuni, goncang. Kasihan anak-anak, kasihan pribadi-pribadi yang ada di jemaat-jemaat kita. Tapi kita bersyukur Yesus yang menang itu tidak meninggalkan jemaatnya. Dia selalu ada dengan kita. Poin pentingnya bagi kita adalah di hari Minggu ini. Dengarkanlah apa kata Yesus. Dengarkanlah firman-Nya. Nyatakanlah ketaatan kita. Maka kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Amin? Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Amin. Jemaat, mari saya mengajak kita untuk berdoa syukur, mohon Roh Kudus supaya firman Tuhan tadi betul-betul terpatri di dalam sanubari kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Kami menaikkan puji syukur bahwa jemaat-Mu sudah menerima sabda Tuhan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman itu terpatri dalam sanubari kami. Kami mau mendengarkan apa kata Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu melalui cara hidup kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami. Sehingga hidup dan kerja kami hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan berdiri, kita bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan Amsal 10 ayat 22a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 125-001-045-2837 atas nama Persekutuan Okumen Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat dan pemberian-Mu dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai wujud nyata dari kasih-Mu. Terimalah persembahan syukur kami dari umat yang telah Engkau selamatkan ini, dan jadikanlah persembahan ini untuk pelayanan kasih dan keadilan dan untuk tengah-tengah jemaat dan di mana diperlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Dengan memberikan persembahan kita bernyanyi, inilah ungkapan syukurku. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang maha kasih dan maha murah, kami bersyukur bahwa Engkau terus memperhatikan kami dalam kemurahan-Mu. Kebaikan dan kemuliaan-Mu terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus hidup memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, jikalau Tuhan menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami mendoakan pemerintah kami, kiranya Tuhan terus memberi hikmat kepada Bapak Presiden dan segenap jajaran para menteri, bahkan juga pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam upaya pemindahan ibu kota negara. Tuhan memberkati pemerintah kami ketika berupaya mengendalikan pandemi ini. Pemulihan ekonomi, kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesejahteraan rakyat. Biarlah itu menjadi prioritas di dalam pembangunan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di mana nama-Mu dimuliakan. Biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, hadir di bumi ini dan juga bersama-sama sebagai bagian dari bangsa ini. Kiranya kami tidak saja menjadi mercusuar yang hanya bersinar untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh menerangi dunia ini. Kami hadir di dalam kemanusiaan, kami hadir mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa khususnya untuk gereja kami, PO Kelapa Gading. Kiranya persekutuan kami boleh hadir di lingkungan ini, membawa damai sejahtera dan sukacita
sehingga kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari. Mendoakan majelis jemaat dan juga kami semua jemaat, agar kami boleh menatang pelayanan yang Tuhan percayakan. Mendoakan panitia pemilihan majelis yang sedang bekerja, mendoakan panitia Paskah yang memulai pekerjaannya, mendoakan TK Rut sekretariat, kiranya Engkau sendiri yang hadir di dalam kemuliaan-Mu membimbing mereka senantiasa. Kami berdoa ya Allah untuk keluarga-keluarga dalam jemaat ini, mereka yang bersyukur dengan hari ulang tahun mereka, Bapak Kapten Japi Tamarindang, Saudari Anabel Sipahutar, Ibu Winarti Nainggolan, Ibu Padma Maria Bangun Surbakti, Saudari Jessica Elias, Bapak Febi Nasution, Saudara Rudolf Mustamu. Hikmat dan kemurahan-Mu mengikuti kehidupan mereka di usia yang baru. Memberkati juga keluarga-keluarga yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan. Memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, pendidikan mereka. Memberkati mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetap, mereka yang hidup sendiri, mereka yang merindukan teman hidup, dan mereka yang merindukan buah cinta kasih dalam keluarga. Allah mendengar setiap doa-doa mereka. Mendoakan pekerjaan kami Bapa, karena hidup kami hanya bergantung dari kasih-Mu. Engkaulah sumber berkat yang menyediakan berkat yang kami perlukan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri, mereka yang bergumul dengan sakit mereka. Kami berdoa untuk Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Ibu Kesia, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompastoar, Bapak John Siahaya. Kesabaran Tuhan tambahkan pada mereka, pemulihan terus Tuhan nyatakan dalam hidup mereka yang bergumul dengan sakit ini. Seluruh kehidupan kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang merancangkannya bagi kami. Biarlah kami dapat dan terus berjalan dalam rancangan Tuhan, dengan terus berpegang bahwa Tuhan hadir di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Allah doa kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan ibadah kami yang nyata di dalam keseharian kami. Sertailah kami. Terima kasih ya Yesus, di dalam kuasa-Mu kami mendasarkan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali masuk dalam kehidupan sehari-hari sambil terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dengan berdiri kita akan menyanyi dari NKB 213, bait pertama dan kedua. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Terus dan kibarkan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.